오늘도 빨간 버스를 타요. 난 경기도에 살아요. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kelvili. Nah, jadi kali ini aku mau membahas mengenai suatu masalah yang ada di TikTok atau permasalahan pendaftaran TikTok lagi. Jadi aku tuh kan udah lama banget nggak buka YouTube, nggak buat konten, udah lama, beberapa minggu gitu. Dan aku lihat di komen-komenan itu banyak yang memiliki masalah yang sama, yaitu data mereka yang mereka isikan untuk mendaftar TikTok Shop Seller Center itu tertunda, dan tertundanya itu lama banget. Sebenarnya aku belum pernah menemukan kasus ini di TikTok Shop aku, karena kemarin itu aku waktu mendaftarnya langsung bisa cepet. Aku daftar pertama kali masuk ke link UK, tapi aku berhasil kembali ke link ID. Setelah itu aku daftar dengan data diri aku dan akhirnya langsung berhasil gitu aja. Tapi aku menemukan masalah banyak di antara kalian itu yang permasalahannya sama, yaitu data diri kalian itu lama ditinjaunya. Ada yang komen udah seminggu, udah 5 hari, pokoknya lama banget. Tapi waktu itu di akun aku ya, kalau itu berhasil, itu prosesnya itu cepat, cuma 1 kali 24 jam. Dan itu juga aku disetujuinya, data diri aku itu disetujuinya kurang dari 24 jam. Jadi prosesnya itu sebenarnya 1 kali 24 jam aja udah cukup. Tapi kenapa kok ini punya kalian itu banyak yang ditinjaunya itu lebih lama, berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Jadi aku bakalan cari tahu bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan ini, karena aku juga baru buka YouTube aku, jadi aku baru tahu kalau ada masalah ini. Tapi aku bakalan kasih tips buat kalian yang belum menyodorkan data diri kalian kepada pihak TikTok. Aku mau kasih tips supaya data diri kalian itu cepat keterima atau cepat disetujui. Jadi tips yang pertama itu kalian gunakan data diri asli kalian. Dan data diri itu sesuaikan dengan yang ada di KTP. Jadi alamat yang kalian berikan itu harus sama seperti yang di KTP. Misalkan ini ya, misalkan kan kemarin aku domisilinya itu di Trenggalek, tapi KTP aku itu masih KTP Jember gitu. Nah, jika ada perbedaan alamat seperti ini, misal kalian udah pindah ke suatu daerah, tapi KTP kalian itu masih mengikuti KTP tempat kalian yang dulu, itu usahakan alamat yang kalian berikan itu alamat yang sesuai dengan KTP kalian, karena itu bakalan lebih mudah mendapatkan persetujuannya dari pihak TikTok. Dan tips yang kedua adalah gunakan data diri kalian yang belum pernah kalian buat untuk mendaftar TikTok Shop. Jadi usahakan KTP atau alamat kalian itu yang kalian berikan atau kalian kirimkan itu adalah alamat yang baru pertama kali kalian buat TikTok Shop. Jadi sebelumnya alamat dan KTP kalian itu belum pernah dibuat mendaftar untuk TikTok Shop, seperti itu. Karena gini ya, si pihak TikTok ini sangat jeli sekali untuk mendeteksi si data-data diri kalian itu, dan mereka itu mengusahakan atau menerima file atau data-data kalian itu sevalid mungkin. Jadi mereka itu tidak mau menerima data kalian yang salah atau data palsu seperti itu. Karena untuk apa? Karena si TikTok ini sendiri ingin menjamin para pembeli yang ada di TikTok supaya mereka itu benar-benar aman tanpa penipuan. Kan otomatis kalau kalian itu mendaftar di TikTok Shop, kalian juga punya tujuan untuk menjadi penjual di TikTok. Nah, nanti
pihak TikToknya ini meminimalisir kalau kamu bakalan menipu si pelanggan-pelanggan tersebut. Jadi kalau ada permasalahan, kalian bisa dihubungi, bisa dikontak, dan nomor kalian aktif, sama alamat kalian itu juga aktif, seperti itu. Nah, jadi begitu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada akun-akun kalian yang masih ditinjaunya lama, tapi nanti pihak TikTok bakalan memberi atau memberi pesan atau klarifikasi kepada kalian, kenapa sih data kalian itu kok diprosesnya lama, atau data kalian itu tidak berhasil diproses atau gagal, seperti itu. Pasti kalian nanti akan diberi notifikasi sama pihak TikToknya. Jadi kenapa aku bilang dari awal kalian harus memastikan nomor telepon dan email kalian yang kalian gunakan untuk mendaftar TikTok Shop itu adalah nomor telepon dan email aktif, supaya pihak TikTok itu bisa memberikan masukan atau solusi, atau memberitahu tentang permasalahan yang ada ketika kalian mendaftar TikTok Shop, seperti itu. Jadi si pihak TikTok Shop-nya ini sebenarnya tidak tinggal diam begitu saja. Kalau ada permasalahan, dia akan terus memberikan notifikasi kepada email kalian. Biasanya sih aku sering dapat notifikasi itu dari email daripada lewat SMS ataupun WA. Jadi aku udah wanti-wanti dari awal kalau alamat email kalian itu harus ya alamat email yang aktif. Jadi kalian sering-sering cek email kalian, karena nanti pasti dihubungin sama pihak TikToknya kenapa data diri kalian itu gagal ataupun belum disetujui oleh pihak TikToknya. Nah, jadi segitu teman-teman tipsnya dari aku bakalan cari permasalahannya kenapa, karena sebenarnya pihak TikTok pun belum memberi tutorial bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, yang terjadi gitu. Jadi kita harus mencari cara sendiri seperti itu. Dan karena ini aku mengetahuinya itu baru saja aku tahu, baru saja aku lihat, jadi aku masih butuh waktu untuk mengetahui cara keluar dari permasalahan kalian ini. Yaudah, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton terus video-video aku. Kalau videonya kurang bermanfaat, mohon maaf, tapi aku berharap videonya bermanfaat buat kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun terlalu belibet atau apa. Mohon maaf, tolong dimaafkan. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu dan sukses selalu. Bye bye.